sambil kita rekam. Oke ya, kita sudah mempelajari tentang lembaga keuangan bukan bank, dan kebetulan dua di antara yang sudah kita pelajari adalah leasing dan asuransi, ya. Kemudian bank syariah. Oke, kita malam ini akan pelajari tentang pegadaian. Oke ya, mungkin di antara kita sudah pernah ada yang memanfaatkan jasa lembaga keuangan ini untuk kebutuhan keuangan tunai kita yang terkadang kita memerlukan dana cepat gitu ya untuk kebutuhan mendadak misalnya. Nah ini ada satu lembaga yang lebih simpel, cepat ya dalam proses bisnisnya, dalam proses layanannya, yaitu yang kita sebut dengan pegadaian. Nah pegadaian ini dulu yang menjalankan adalah PT Perum Pegadaian ya, pemerintah punya atau BUMN. Tapi sekarang dengan adanya peraturan OJK yang terbaru, bahwa swasta juga bisa melakukan atau mengajukan izin untuk kegiatan usaha pegadaian gitu ya. Dan sekarang kita lihat di sepanjang jalan utama ya, mungkin di daerah Jabodetabek sudah banyak kantor-kantor gadai swasta yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat sekitar. Nah, tentunya masing-masing lembaga keuangan ini kan memiliki kelebihan dan kurangnya masing-masing gitu ya. Kalau perbankan itu kan mereka dia bisa melayani dari mikro sampai ke perusahaan usaha besar ya, sampai ke UB. Tapi kalau pegadaian ini pada umumnya dia hanya melayani di tingkat grassroots, level menengah ke bawah untuk usaha mikro kecil. Ya karena yang menjadi barang gadai itu kan terbatas ya, misalnya paling besar kendaraan bermotor ya, atau mobil ya, mobil juga jarang, tapi biasanya sampai ke mobil ya pegadaian. Nah prosesnya kenapa lebih cepat dibandingkan dengan bank? Ya karena barang jaminannya itu dititipkan ya di perusahaan gadai tersebut, sehingga dari sisi keamanan, dari sisi keterjaminan pengembalian pinjaman kepada si nasabahnya lebih bisa dimitigasi ya, karena kalaupun tidak ada pembayaran kembali atau mengalami kemacetan, pihak perusahaan keuangan atau gadai ini tidak akan mengalami banyak kerugian karena sudah memegang barang gadai yang digadaikan ya, sehingga bisa dijual dengan cepat untuk mendapatkan uang kembali ya. Jadi gadai memang kelebihannya di situ ya. Jadi nilai pinjamannya tidak banyak, artinya termasuk mikro gitu ya. Oke, sebentar nih ada tamu. Saya ini dulu ya sebentar, ada sebentar, maaf. Halo. Oke. Masih bisa
pantau ini slide-nya? Masih Pak, aman Masih Pak. Pak, Masih aman Pak, Pak. masih Pak. Oke. Kita ada beberapa ini ya, coba bertanya gitu ya. Kira-kira kajian itu seperti apa gitu. Lalu struktur pegawaian di Pegadaian ini seperti apa, dasar hukumnya apa, fungsinya apa, gitu ya, kegiatannya apa, objek dan subjek dari Pegadaian itu apa, gitu ya, jenis-jenis Pegadaian apa saja, kelebihannya apa, gitu ya, perbedaan dengan bank apa. Tadi sebagian sudah ada yang kita jelaskan di awal, tapi mungkin dalam kesempatan ini kita akan coba lebih detailkan gitu ya. Oke, kalau dari sisi ruang lingkup sendiri, bahwa Pegadaian ini kita lebih banyak menyasar pada masyarakat golongan lemah ya, menengah biasanya. Kalau hingga kalangan atas ini, hingganya ini biasanya tidak sampai ke atas karena tadi keterbatasan kolateral yang memang biasanya pada umumnya berupa barang-barang yang mudah dipindahkan ya, dipindah tangankan, seperti kalau di Gadai sebelumnya lebih mau terima kalau emas gitu ya, gadai emas gitu ya, karena emas lebih nilainya lebih stabil, kemudian diperjualbelikan lebih mudah. Tapi belakangan juga di perusahaan-perusahaan gede swasta sudah bisa menerima seperti handphone, kemudian laptop gitu ya. Nah, kemudian berkembang juga sekarang ke kendaraan bermotor. Selain emas, juga ada kendaraan bermotor, lalu juga ada laptop dan HP yang pada umumnya banyak dimiliki oleh masyarakat. Nah, KD ini tadi sudah kita jelaskan di awal, ya dia bisa lebih cepat dalam proses pelayanannya. Jadi kalau kita datang mungkin tidak menunggu 1 hari lebih sudah selesai ya. Apa yang kita inginkan untuk mendapatkan uang tunai dari Pegadaian bisa dilayani gitu. Kemudian pengertian Gadai itu sendiri adalah lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Yang dimaksud dengan berpenghasilan rendah adalah ya masyarakat pada umumnya tadi yang terkadang antara pendapatan yang diperoleh dengan kebutuhannya itu tidak sinkron gitu ya. Mungkin dia banyakkan masyarakat berpenghasilan rendah ini kan kebutuhannya harian gitu, dan penghasilannya juga bisa harian, tapi pendapatannya terkadang tidak harian. Misalnya dibayarkan nanti seminggu sekali, misalnya jasanya itu dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, sehingga dia harus memenuhi kebutuhan hariannya itu yang terkadang menjadi kesulitan. Nah, dengan adanya Gadai ini, kalau dia punya aset yang bergerak ya seperti tadi handphone, kemudian laptop gitu ya, lalu misalnya kendaraan gitu lebih cepat ya dilayani, tidak lebih dari 1 hari pada umumnya. Nah, kalau kita lihat Gadai dari sisi jenisnya, ada yang dijalankan dengan prinsip konvensional ya, ada juga yang menggunakan prinsip syariah. Nah, kalau dalam prinsip syariah itu Gadai sering disebut sebagai istilahnya adalah rahan gitu ya, rahan atau Gadai. Ya, dalam konteks aplikasinya mungkin agak sedikit berbeda dari sisi biaya yang dikenakan biasanya ya, karena kalau di syariah yang dibayarkan itu adalah biaya sewa. Jadi si pemilik barang
itu menitipkan barangnya di perusahaan gadai, karena perusahaan gadai itu perlu dana untuk memelihara dan menjaga keamanan dari barang yang dititipkan itu, maka perusahaan gadai memiliki hak untuk meminta jasa ya atau ujrah jasa dari pemilik barang tersebut. Nah, disitulah perbedaannya ya, kalau di konven itu menggunakan bunga, jadi ditetapkan nilai tertentu dari pokok pinjamannya gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan sistem syariah itu biasanya ditentukan tidak besar kecilnya dari pinjaman, tapi ditentukan berdasarkan biaya penyimpanan atau administrasinya berapa gitu. Nah, itu yang sedikit membedakan. Struktur organisasi perusahaan gadai kalau kita lihat ya di salah satu BUMN misalnya, mungkin akan berbeda dengan struktur organisasi yang ada di lembaga keuangan lain yang seperti di perbankan gitu. Ya kalau gadai tentunya disesuaikan dengan kebutuhan gadai itu sendiri. Ya masing-masing perusahaan mungkin memiliki struktur yang berbeda-beda gitu ya. Kalau yang baru berdiri mungkin strukturnya akan lebih ramping, kemudian sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan dari sistem juga tidak terlalu complicated ya, sekompleks perbankan. Jadi gadai lebih simpel karena dia hanya mencatat ya barang yang digadai beserta dengan administrasinya. Jadi lebih simpel. Namun dalam perkembangannya karena perusahaan gadai ini juga ternyata inovatif ya, mengembangkan produk-produk turunan gitu sehingga produknya menjadi banyak gitu ya, menjadi banyak. Nah, seiring dengan banyaknya produk layanan itu lalu berkembang struktur organisasi yang ada dalam pegadaian. Nah, secara umum pengaturan pegadaian untuk BUMN sebagaimana yang kita lihat itu tahun 2000 ya peraturan pemerintah. Kemudian sebelumnya juga Pegadaian sebelum tahun 2000 itu menggunakan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 69. Nah, kita sementara ini yang ada di dalam slide yang menjelaskan tentang landasan hukum dari pegadaian milik pemerintah ya. Mungkin kita belum mendapatkan regulasi yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan ya, mungkin sekarang sudah ada yang digunakan sebagai dasar dalam aktivitas kegiatan gadai swasta yang sekarang sedang berjalan. Ya nanti kita coba lihat lagi, mungkin sudah ada aturan OJK yang baru. Untuk peran dan fungsi pegadaian, memang agak sama ya, mirip dengan bank, tapi tentunya berbeda karena kalau kita lihat fungsi pegadaian lebih dekat ke sosial gitu ya. Kalau dari sisi kalau kita lihat ya, fungsi pegadaian mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi bisa cepat, mudah, aman, hemat, ya, menciptakan dan mengembangkan usaha lain yang menguntungkan. Jadi masyarakat tidak perlu menjual asetnya gitu ya, asetnya tetap bisa dimiliki, namun bisa mendapatkan dana segar ya untuk menambah usaha modal kerja mereka. Jadi prinsipnya bahwa aset yang sudah dimiliki itu tidak perlu dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain untuk mendapatkan dana segar, tapi bisa juga dengan
menitipkan pada perusahaan gadai aset dari kita yang miliki itu, lalu kemudian kita bisa dapatkan uang tunai. Nah, uang tunai itu dapat kita manfaatkan untuk menjalankan usaha ya, untuk mendapatkan modal kerja sebagai modal usaha kita. Itu bisa ya, perusahaan gadai berfungsi seperti itu. Nah, Pegadaian bisa berperan sebagai lembaga perkreditan ya. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi tapi juga untuk kegiatan usaha. Selain itu juga menjadi jaminan pengaman sosial ya, jaring pengaman sosial, safety net ya, social safety net. Kemudian juga bisa dapat menggalang kegiatan ekonomi masyarakat ya, karena dengan adanya Pegadaian, masyarakat bisa mendapatkan uang tunai secara lebih cepat gitu ya, dan tidak perlu kehilangan aset yang dimilikinya. Jadi tetap asetnya disimpan oleh Pegadaian, kemudian Pegadaian akan memberikan dana talangan atau dana pinjaman gitu, sehingga pada saat dia sudah mampu untuk mengambil kembali aset miliknya bisa diambil sesuai dengan perjanjian. Nah, itulah bedanya gadai. Jadi kalau kita menjual aset kita berarti kan asetnya habis gitu ya, karena kita jual. Tapi kalau Pegadaian kita tetap bisa dapatkan uang segar, tapi barang tidak harus kita jual. Nah, itulah bedanya. Fungsinya Pegadaian ada di situ. Kegiatan usaha gadai itu ada berapa gitu ya? Ya, sebetulnya intinya ada dua itulah ya. Jadi seperti lembaga keuangan perbankan. Cuma bedanya di mana ya, kegiatan Pegadaian itu bisa penghimpunan dana, ya bisa funding produk, bisa juga menggunakan dana yaitu untuk membayar uang gadai. Tapi karena ini bukan lembaga keuangan intermediari, sehingga salah satu produk yang harus dipilih gitu ya, apakah menghimpun dana funding produk ataukah sebagai user dari produknya. Nah, kalau kita memilih fungsi sebagai penghimpun dana, maka dari mana sih sumber-sumber pendanaan untuk perusahaan gadai ini? Ya, yang pertama adalah tentunya dari modal sendiri ya. Kemudian yang kedua, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Jadi bank juga bisa menyalurkan ke lembaga keuangan lain seperti Pegadaian. Lalu penyertaan modal pemerintah, lalu laba yang ditahan ya, laba ditahan. Jadi kalau ada keuntungan tidak dibagikan dalam bentuk dividen, namun untuk menambah modal baru. Nah, yang kedua adalah pinjaman jangka pendek dari perbankan. Bisa juga perusahaan Pegadaian mendapatkan dana dengan cara meminjam dari lembaga keuangan perbankan. Lalu bekerja sama dengan pihak ketiga juga bisa untuk memanfaatkan aset. Lalu yang keempat, dari masyarakat juga bisa melalui penerbitan obligasi. Jadi perusahaan gadai kalau performanya bagus, dia bisa menawarkan kepada masyarakat ya. Nah, menawarkan dalam bentuk obligasi tentunya. Kemudian yang kelima, mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. Jadi bisa perbankan gitu melalui Pegadaian kerjasama MOU untuk melakukan channeling misalnya. Seperti Ultramikro, misalnya BRI menggunakan Pegadaian untuk menyalurkan produk Ultramikro ya, kredit mikro atau Ultramikro dari perbankan melalui Pegadaian, itu juga bisa. Oke. Nah, berikutnya penggunaan dana dari yang dikumpulkan itu untuk pembiayaan uang kas pastinya ya, untuk pendanaan kegiatan operasional,
Lalu untuk penyaluran dana tadi ya, penyaluran dana dalam bentuk gadai tadi, kemudian investasi lain, ya pegadaian kalau ada kelebihan dana juga bisa menggunakan dananya untuk misalnya investasi ya, apakah dalam bentuk surat berharga dengan melakukan transaksi di pasar modal atau misalnya bisa juga pegadaian melakukan penempatan pada sektor real yang menguntungkan. Lalu untuk mendapatkan pemasukan, sumber pemasukan yang lain, pegadaian juga bisa memberikan pinjaman kepada pegawainya sendiri, gitu ya, untuk karena berpenghasilan tetap, ya sehingga pegadaian bisa memiliki sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat yang menggunakan dana gadai. Baik, lalu siapa subjek dan siapa objek gadai gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, ya menurut hukum gadai, bahwa setiap orang adalah bisa ya menjadi debitur dan menjadi kreditur atau penerima gadai. Dan pihak ketiga, yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai, yang disebut dengan pemegang gadai. Pemegang gadai ini yang kita maksud adalah lembaga keuangan bukan bank pegadaian itu. Jadi dia yang menjalankan fungsi gadainya. Objek hukum gadai apa sih? Semua barang bergerak yang pada dasarnya bisa digadaikan. Bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud. Yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat utang atau invoice misalnya, atau surat utang atas tunjuk and order, dan atas nama misalnya kayak seperti cek gitu ya, kemudian warkat gitu, hak paten juga bisa ya, itu tidak berwujud, itu juga bisa kita gadaikan. Tapi tidak semua perusahaan gede mau menerima, tentunya hanya pegadaian tertentu yang sudah mendeklar memiliki produk tersebut. Baik ya, berikutnya jenis-jenis pegadaian. Kalau dari sisi prinsip yang digunakan tadi sudah kita sebutkan, ada yang menggunakan prinsip konvensional, ada yang menggunakan prinsip syariah. Nah, kalau kita ingin berhubungan dengan pegadaian, ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Jadi mulai dari menyiapkan persyaratan, kemudian kita lihat prosedurnya, kemudian kelebihan yang lain adalah tidak ada biaya, tapi ini sekarang saya kira juga tidak semua pegadaian menerapkan free cost ya, tapi sudah ada juga yang menentukan biayanya. Kemudian penetapan bagi hasil atau menggunakan sistem konven ya, dengan menggunakan interest rate atau tingkat suku bunga tertentu itu ditetapkan. Lalu kemudian hal lain terkait dengan kelebihan gadai adalah keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. Jadi gadaian sekarang lebih fleksibel ya. Kalau dulu hanya produk gadai emas saja, tapi sekarang sudah ada beberapa objek gadai yang lain seperti barang yang bergerak, ya termasuk juga tanah ya dengan sertifikat hak miliknya juga bisa menjadi barang gadai. Lalu ya suatu saat uang dibutuhkan, gitu ya, saat itu juga bisa diperoleh. Jadi kalau gadai hari itu diajukan, biasanya hari itu juga bisa dicairkan. Nah, situlah yang
kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan gadai. Tapi ya tentunya ada kekurangan ya, tidak semua kelebihan yang ada, tapi kekurangan juga ada. Misalnya jumlah kredit gadai yang dapat diberikan terbatas karena memang sesuai dengan barang yang akan digadaikan. Jadi kalau barang yang digadaikan itu nilainya misalnya 50, maka juga pinjaman yang diberikan tidak akan lebih dari 50 ya, sesuai dengan nilai taksasi dari barang yang digadaikan. Itu keterbatasannya ya. Kemudian gimana mekanisme transaksi? Mekanisme transaksinya seperti proses pada umumnya ya dalam memberikan pinjaman seperti di perbankan. Jadi yang paling esensial adalah transaksi gadainya itu sendiri. Jadi pihak lembaga keuangan gadainya menerima gadai atau kolateral. Nah, kemudian dilakukan taksasi, lalu kemudian muncul berapa nilai pinjaman yang layak bagi si pemilik barang gadai tersebut gitu ya. Kemudian mekanisme transaksi pembayaran ketika sudah disetujui dan kemudian dicairkan, maka periode berikutnya adalah pembayaran cicilan. Nah, kalau kemudian terjadi masalah, tidak ada pembayaran misalnya, maka ada kegiatan yang ketiga yaitu mekanisme transaksi pelelangan. Nah, berikutnya adalah mekanisme pembayaran cicilan ya. Saya kira sama ya dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan. Ya, jadi ada dua cara. Jadi si pemilik gadai datang ke lembaga gadai untuk membayar angsuran, atau ada modal penjemputan gitu ya, dijemput oleh pihak gadai ke rumah dari debiturnya. Nah, saya kira prosesnya tidak jauh beda dengan perbankan dalam lembaga keuangan lain ya, cuma kalau di gadai ini kan harus ada membawa barang gadai, yang akan menjadi jaminan ya dalam pinjaman yang akan diajukan. Baik, sekarang kita lihat bedanya antara pegadaian dengan bank gitu ya. Kalau pegadaian tadi ya cepat, kemudian jumlahnya kecil ya, jumlah pinjamannya kecil, ya, kemudian barang jaminannya terbatas seperti emas, barang elektronik atau ya barang elektronik itu seperti laptop, handphone gitu. Di pegadaian mungkin relatif rendah karena jangka waktunya pendek ya dari sisi bunga. Nah, kalau di perbankan mungkin prosesnya agak lama ya, prosedurnya. Kemudian biasanya yang dilayani hanya mereka yang memiliki jaminan dan bisa dipercaya oleh bank gitu ya. Barang jaminannya relatif tinggi di nilainya kalau di bank gitu ya. Kalau di gadai itu maksimal 50%. Kalau di bank itu biasanya nilai akunannya yang dijaminkan itu bisa lebih dari 50%, misalnya 60 atau 70%. Bahkan ada yang 80%. Kemudian dari sisi bunga, biasanya kalau perbankan lebih rendah ya dibandingkan dengan pegadaian. Kalau pegadaian itu bunga harian, ya walaupun mungkin yang disebut misalnya 0,1 itu adalah harian gitu ya, mungkin dikalikan dengan hari penggunaan dari barang gadai tersebut. Kalau misalnya 10 hari, ya nanti dikalikan dengan 10 hari dari nilai per harinya berapa. Baik, kesimpulannya adalah bahwa pegadaian ini memiliki sasaran utama yaitu masyarakat usaha mikro dan
kecil gitu ya dari sasarannya. Kemudian dari barang jaminannya yang biasanya mudah untuk diperjualbelikan. Lalu berikutnya adalah barang yang sudah digadaikan apabila pihak pengutangnya tidak bisa menyelesaikan kewajiban, maka jaminannya bisa dijual, ya, dijual dan menjadi milik atau hak milik dari perusahaan gadai. Demikian, saudara sekalian, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, kalau nggak ada, kita... Maaf Pak, nggak sedikit. Oh iya, Mas Eko, silakan Mas Eko. Iya, tadi kan di slide sebelumnya ada yang mekanisme pembayaran Pak ya. Itu kayaknya kalau saya bilang ada yang kurang satu ini lagi deh. Kan jadi apabila jatuh enggak salah kan saya juga sebagai nasabah pegadaian Pak ya. Jadi saya paham. Jadi apabila sudah jatuh tempo dan misalnya jatuh tempo tanggal 10 dan itu akan barang itu akan dilelang tanggal 20-nya. Nah, dari masa tenggang itu kita masih bisa menebus ataupun menambah lagi angsurannya lah. Jadi perpanjang. Jadi kita hanya dikenakan kayak biaya sewa simpan gadai yang digadai itu. Jadi kita bisa memperpanjang lagi waktunya lagi, Pak. Jadi salah satu kemudahan dari penggadaian itu. Jadi apabila jatuh tempo kita belum bisa sanggup untuk menebus yang kita gadai, kita hanya dikenakan biaya simpan katanya kan, biaya simpan itu selama 90 hari apa ya kalau nggak salah tuh jatuh tempo. Nah, kita akan kembali memperpanjang lagi untuk penggadaian tersebut. Iya. Salah satu kemudahan itu kayak kalau saya bilang sih agak kurang sedikit ya. Iya, makasih Mas Eko. Iya Pak, maaf sebelumnya Pak. Enggak apa-apa, terima kasih sudah menambahkan. Ya Mas Eko pengalaman sudah pernah berhubungan dengan lembaga pegadaian. Memang betul ya, kalau misalnya ada ketidakmampuan untuk menyelesaikan kewajiban dari pinjaman yang diperoleh dari pegadaian tadi itu tidak langsung serta-merta ketika jatuh tempo barangnya itu langsung akan dilelang gitu ya sama pegadaian, tapi ada jeda waktu menunggu sampai kita memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban kita gitu ya kalau kita sebagai pengguna dananya gitu. Dan itu tadi juga ada kesempatan kalau nilainya masih tinggi, katakanlah misalnya yang kita gadaikan nilainya 1 juta misalnya, lalu kita pinjamnya sebetulnya nggak sampai 1 juta, mungkin 200.000 gitu. Nah, sebetulnya kita juga bisa kok menambah pinjaman ya dari 200 mungkin menjadi 400 sepanjang nilai taksasinya tidak melebihi dari 50% gitu. Nah, di situ bisa ada kesempatan untuk menambah atau top up dari pinjaman sebelumnya gitu. Ya Mas Eko, terima kasih sudah membantu bertanya dan sekaligus sharing pengalamannya. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama Pak. Ada yang lain? Bagi ya kalau nggak ada, boleh Pak Bagio. Oke, silakan. Tadi Pak, Pak kalau kita lihat kan kondisi sekarang tuh banyak pegadaian. Pegadaian itu ada wadahnya nggak sih Pak? Atau ada apa ya? Misal dia di bawah departemen apa gitu? Karena banyak sekali pegadaian yang kalau dulu kan kita kenalnya hanya pegadaian yang BUMN ya. Sekarang kan banyak juga tuh. Iya, betul Mas. Atau Jadi
Heeh. Pegadaian itu sebagai lembaga keuangan non-bank ya, LKB. Jadi semua lembaga keuangan itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan ya, di bawah OJK. Pengawasannya di bawah OJK dan untuk mengajukan izin juga ke OJK. Jadi Pegadaian ini bisa memilih dengan 2 badan hukum ya, bisa perseroan, bisa juga koperasi. Nah, nanti izin operasionalnya nanti harus ke OJK. Nah, kalau sudah mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan aktivitas gadai itu, nah itu tinggal dijalankan saja. Jadi sesuai dengan lokasi ya. Biasanya kalau kita memiliki lokasi di Depok ya beroperasi nanti sesuai dengan SK-nya gitu di Depok gitu ya, nggak boleh kemana keluar Depok kecuali dia bisa mengikuti ketentuan permodalan. Jadi kalau di OJK itu dia selalu mengacu pada kemampuan modal ya. Kalau modalnya mencukupi untuk dinaikkan ke tingkat provinsi ya bisa dinaikkan ke tingkat provinsi gitu. Kalau belum mampu ya berarti dia beroperasi nanti di wilayah tertentu, misalnya kabupaten kota. Gitu Mas Edi. Oh iya. Maaf Pak, mungkin Baik, saya Pak. bisa Baik. bantu Jadi nambahin kalau sedikit Pak. Oh iya, Seperti yang tadi boleh ditanyakan Pak Mas Sudi, Eko. apa banyak pegadaian itu kan persaingan bisnis lah ya Pak. Kayak semacam pom bensin aja kan sekarang ada Pertamina yang seperti kita tahu, terus ada lagi yang dari Shell, Vivo, BP gitu Pak ya. Nah, pegadaian juga kayak gitu, bukan hanya pegadaian satu-satunya, tapi juga dengan peluang bisnis yang ada dan ketua profit ada, makanya sekarang banyaklah untuk kompetitor baru ya kan, ada pegadaian yang berbagai macam judulnya pegadaian, tapi inti dasarnya sama-sama pegadaian. Ya sih kurang lebih begitu sih Pak, jadi kompetitor barunya. Kayak di Allshop juga kan ada kayak Lazada, Shopee. Jadi untuk bahan tandingan juga buat perbandingan kinerja mereka juga. Tapi kalau saya pribadi sih masih tetap pegadaian yang jadi sekarang jadi BUMN itu karena lebih apa ya? Jadi terpercayalah untuk semuanya. Ya. Jadi Iya, sih gitu Pak sebagai kompetitor aja Pak. iya. Terima kasih Mas Eko. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab memberikan tambahan kepada Mas Edi. Jadi betul pegadaian itu sekarang bisa dijalankan oleh swasta ya, tidak harus BUMN. Nah, izinnya ke Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jadi kalaupun kita misalnya ada modal yang cukup ya sesuai dengan ketentuan yang ada, di situ dipersyaratkan biasanya modal minimal gitu ya, kemudian memiliki tempat gitu ya, syarat-syarat tertentu yang kaitannya dengan perizinan itu biasanya tempat yang memiliki kantor, kemudian memiliki modal, lalu memiliki sarana prasarana, dan memiliki kemampuan, kompetensi. Jadi gitu biasanya. Jadi sebelum kita menjalankan usaha gadai, kita harus memiliki kompetensi, keahlian di bidang taksasi jaminan, taksasi emas ya. Nah, di situ kita harus ikut uji sertifikasi ya kompetensi untuk mendapatkan kelayakan sebagai pengelola atau pengurus atau pemilik dari usaha gadai ini. Jadi siapapun masyarakat bisa itu mengajukan. Jadi kalau misalnya Mas Edi punya modal dengan jumlah tertentu sesuai dengan POJK, nah kemudian salah satu yang dipenuhi, bisa jadi yang buka usaha baru gadai ya di misalnya di mana, misalnya di Sukabumi atau di Cianjur, ya atau di kampung kita di mana itu bisa ya sebagai bisnis kita itu bisa. Itu ya Mas Edi, terima kasih Mas Eko sudah membantu memberikan tambahan baik Pak, terima jawabannya. kasih Pak. Sama-sama. Baik ya, terima kasih. Sampai di sini
Ya, kita lanjut dengan